Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini untuk mata kuliah PPHT, saya akan menjelaskan mengenai pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di minggu lalu, yaitu pemberian hak atas tanah di atas tanah negara. Tapi di sini asal tanahnya adalah hak pengelolaan. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa setidaknya ada tiga jenis tanah yang ada di Indonesia. Pertama adalah tanah hak, yang kedua adalah tanah ulayat, dan yang ketiga adalah hak pengelolaan, gitu. Sorry, tanah negara. Nah, tanah negara itu dapat diberikan salah satunya adalah untuk hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan ini memang subjek hukumnya itu adalah subjek hukum publik, tidak dapat dimiliki oleh orang perorangan, tapi dia memiliki ciri tersendiri gitu ya. Dia salah satu kewenangan atau haknya yaitu dapat memberikan hak atas tanah kepada orang lain untuk dikerjasamakan atau sepenuhnya diberikan kepada pihak ketiga. Tapi perlu diingat di sini sebenarnya kalau kita menelusuri peraturan perundang-undangan bahwa pemberian hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan itu selain hak guna usaha, hak guna bangunan dan juga hak pakai juga dapat diberikan hak milik. Tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya pemegang hak pengelolaan itu dapat memberikan hak milik gitu ya. Nah, bicara mengenai pemberian hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan itu teman-teman bisa melihat di dalam beberapa peraturan, terutama kalau di dalam ketentuan UPA itu di pasal 2 ayat 2 ayat 4 ya terkait dengan apa yang namanya pelimpahan kewenangan terhadap hak menguasai negara atas tanah. Jadi memang kewenangan hak menguasai negara atas tanah itu sebagian dapat dilimpahkan kepada daerah swatanta termasuk masyarakat hukum adat. Nah, di sini eh, pemegang hak pengelolaan yang mana subjeknya adalah sebagian besar adalah publik bukan privat itu dapat mengerjasamakan dengan pihak lain gitu ya. Kalau dilihat dari kenapa muncul hak pengelolaan saya tidak menjelaskan di hari ini karena itu sudah di semester lalu ya ada topik tersendiri terkait dengan kebijakan hukum di dalam hak pengelolaan dari asal apa ini namanya hak penguasaan kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan. Itu teman-teman coba lihat di catatan kuliah di pertemuan semester lalu di mata kuliah lain gitu ya. Tapi di sini adalah fokus pemberian hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan. Kemudian terkait dengan pemberian ini juga teman-teman tidak terlepas dari PP 2497 tentang pendaftaran tanah, kemudian di PP yang terbaru juga di PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan nomor susun, dan juga pendaftaran tanah. Kemudian kalau asal mulanya itu ada di Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65. Ini sebenarnya peraturannya Permen Agraria 399 ini berapa kali diubah, terakhir itu di Permen ATR 18 2021, dan di ketentuan yang baru itu di Permen Agraria 99, itu pemberian hak atas tanah, salah satunya di atas tanah hak pengelolaan itu telah diubah dengan Permen ATR 18 tahun 2021. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya bahwa di dalam ketentuan pasal 2 ayat 4 itu ada namanya pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan hak menguasai negara atas tanah karena ada tiga kewenangan ya. Ini saya tidak membahas lagi. Sebenarnya ada lima gitu ya di dalam putusan MK, tapi kita fokuskan di UPA saja. Itu kewenangan hak menguasai negara yang disebutkan di pasal 2 ayat 2 itu sebagian dapat dilimpahkan kepada daerah swatantra dan juga masyarakat hukum adat. Nah, supaya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tapi di dalam ketentuan pasal 2 ayat 4 ini kan tidak jelas ini ya, apa yang dilimpahkan itu apakah kewenangan yang pertama saja, atau kewenangan yang kedua saja, atau kewenangan yang ketiga saja, atau mungkin juga bisa kombinasi antara kewenangan satu dan dua, atau dua dan tiga, atau eh, satu dengan tiga gitu ya, tapi tidak jelas di dalam ketentuan UPA. Tapi kembali lagi bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu judulnya adalah pokok-pokok, jadi yang diatur hanya pokok-pokok ini sehingga perlu peraturan teknis untuk mengetahui apa sih yang dimaksud di dalam ketentuan UPA ini gitu ya. Nah, kemudian apa itu hak pengelolaan? Saya ngambil dari definisi yang terbaru saja di dalam ketentuan Permen ATR nomor 18 tahun 2021 terkait dengan tata cara penetapan hak pengelolaan atas tanah. Itu hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Jadi dari definisi ini sudah jelas bahwa hak pengelolaan itu bukan merupakan
hak atas tanah, tapi dia bagian dari hak menguasai dari negara atas tanah yang sebagian. Jadi hanya sebagian saja yang dilimpahkan pada pemegang hak pengelolaan. Lalu siapa saja sih subjek dari pemegang hak pengelolaan itu ya? Jadi sebenarnya terkait dengan perkembangan yang terbaru, hak pengelolaan itu bisa berasal dari dua jenis tanah. Yang pertama itu adalah hak pengelolaan dari tanah negara, yang kedua adalah hak pengelolaan dari tanah ulayat. Nah, kalau itu asal tanahnya adalah tanah negara, maka subjek-subjeknya itu seperti yang saya sampaikan di semester lalu, yaitu instansi pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, BUMN, BUMD, gitu ya, BHMN, BHMD, masuk bank tanah, ini lembaga yang ya bisa dibilang lagi panas-panasnya gitu ya, bank tanah lagi banyak yang nulis. Kemudian badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi dari subjek hak pengelolaan ini tidak disebutkan bahwa privat atau orang perorangan atau badan hukum privat itu dapat menjadi subjek dari hak pengelolaan. Karena kembali lagi subjek dari hak pengelolaan itu adalah badan hukum, badan hukum privat gitu ya kebanyakan ya. Badan hukum privat, privat sorry, badan hukum publik gitu ya. Badan hukum publik karena kembali ke konsepnya hak menguasai negara. Hak menguasai negara kan publik nih, pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. Jadi subjeknya harus badan hukum publik, tidak dimungkinkan hak pengelolaan itu dikelola oleh privat. Nah, yang kedua adalah jika tanahnya berasal dari tanah ulayat. Nah, siapa yang menjadi subjeknya? Kalau hak pengelolaan itu berasal dari tanah ulayat, maka subjeknya adalah masyarakat hukum adat. Jadi ini sinkron dengan apa yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 2 ayat 4 UU PA gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya bahwa asal terjadinya hak pengelolaan itu bisa berasal dari tanah negara dan juga tanah ulayat. Mungkin di semester lalu saya juga sudah menjelaskan bahwa kalau semisal itu asalnya di tanah hak, gitu ya, misalnya oh ada hak miliknya terus tiba-tiba pemerintah memberikan HPL, ya orang yang diberikan harus minta izin dulu kepada pemegang tanah hak karena tanah hak ini harus dihormati. Walaupun itu sifatnya perorangan, tapi harus dihormati sehingga tidak mungkin ada tumpang tindih ini tanah hak di atasnya ada HPL, nggak mungkin karena HPL ini merupakan bagian dari hak menguasai negara atas tanah. Jadi harusnya dia berada di bawah, bukan di atas, gitu ya. Karena kembali lagi jenis tanah seperti yang saya sampaikan minggu lalu itu ada tiga, tanah hak, tanah negara, dan tanah ulayat. Nah, pemberian HPL itu berasal dari tanah negara dan juga perkembangannya bisa dari tanah ulayat, yang mana subjeknya pasti berbeda. Nah, apa saja kewenangan dari pemegang HPL gitu ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya juga penjabaran dari apa yang disebutkan di pasal 2 ayat 2 sebenarnya. Tapi lebih spesifik lagi di Permen ATR nomor 18 tahun 2021 itu salah satu kewenangannya karena ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini yaitu menggunakan yang huruf B aja ya, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah HPL untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Jadi kerjasama dengan pihak lain ini itu caranya dengan memberikan hak atas tanah di atas tanah HPL. Karena kembali lagi konsep di dalam hukum agraria kita itu mengenal asas pemisahan horizontal. Jadi di atas tanah hak itu bisa muncul hak atas tanah yang lain. Nah, salah satunya adalah misalnya hak guna usaha di atas tanah HPL, kemudian HGB di atas tanah HPL, dan juga hak pakai di atas tanah HPL. Nah, Nah, ini kalau lihat dari perkembangannya ya, hak atas tanah apa saja sih yang muncul dari HPL ini? Kalau dari Permen Agraria 9 tahun 65 itu hak pakai saja. Jadi di atas tanah HPL itu dapat diberikan apa ini namanya? Hak pakai. Kemudian di Permendagri 5 tahun 74 itu bisa hak milik, HGB, hak pakai. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, loh kok bisa hak milik gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Kemudian Permendagri nomor 177 juga sama, hak milik, HGB, hak pakai. Di Permendagri 4 tahun 98 juga sama, seperti ketentuan sebelumnya. Nah, di PP 1821 pelaksanaan dari apa ini namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan baru muncul HGU. Nah, loh kok bisa HGU ini diberikan di atas tanah HPL? Nah, kalau saya telaah dari apa yang saya pelajari selama ini terkait dengan hukum agraria kita bahwa hak milik, misalnya ini bicara hak milik dulu ya, hak milik di atas tanah HPL. Kalau misalnya hak milik itu kan sifatnya terkuat, terpenuh, turun-temurun. Nggak mungkin tanah hak milik itu bisa berdiri di tanah yang lain selain tanah negara. Nah, kalau semisal ada hak milik
di atasnya HPL, logikanya adalah HPL-nya itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Harus ada pernyataan pelepasan dari pemegang HPL. Jadi putus hubungan antara tanah negara dengan HPL. HPL-nya lepas, baru dapat diberikan hak milik. Jadi dengan adanya pernyataan pelepasan ini, baru calon pemegang hak milik itu yang akan berdiri di atas X tanah HPL. Karena tidak mungkin hak milik itu berdiri di atas tanah HPL. Karena nanti bertentangan dengan apa yang disebutkan di pasal 21 PA, terkuat, terpenuh, turun-temurun, dan dapat dialihkan itu nggak masuk kalau misalnya dia berdiri di atas tanah HPL. Karena kembali lagi, hak milik itu kan jangka waktunya tidak dibatasi sepanjang subjeknya ada, objeknya eksis, maka sifatnya abadi. Sama seperti HPL. HPL itu merupakan hak menguasai negara yang tidak dibatasi jangka waktu. Dengan demikian, eh, HPL itu tetap eksis selama subjeknya ada, objeknya itu ada, dan juga penggunaannya itu sesuai dengan peruntukan. Kalau misalnya melenceng, ya otomatis akan dicabut gitu haknya ya. Tapi HPL itu tidak dibatasi jangka waktu. Tapi kembali lagi HPL itu nggak ada ceritanya HPL itu dapat dijadikan jaminan utang, nggak bisa. Dijual nggak bisa, tukar menukar nggak bisa. Jadi, satu-satunya yang bisa adalah dilepaskan, yang paling gampang itu ya. Nah, itu hak milik ya, udah nggak ada masalah. Yang kedua adalah HGU. Nah, ini yang mungkin teman-teman tertarik untuk membahas ini ya. HGU diberikan di atas tanah HPL. Nah, HGU itu sebenarnya prinsipnya sama seperti hak milik. Dia hanya dapat berdiri di atas tanah negara saja. Kalau dia diberikan di atas tanah lain, contohnya HPL, berarti misalnya gini, pemerintah kota punya HPL, di atasnya ada HGU. Nah, HGU-nya kan orang lain nih. Nah, lalu berarti di sini kan ada siapa yang mengerjakan tanah tersebut gitu ya. Nah, kalau di dalam ketentuannya memang tidak dijelaskan apakah harus dilepaskan gitu ya. Jadi agak aneh kalau semisal HGU itu diberikan di atas tanah HPL. Jadi seolah ini pemegang HPL-nya adalah tuan tanahnya, HGU adalah penggarapnya. Lah, berarti lah kembali ke zaman kolonial Belanda dulu, gitu ya. Berarti ada yang namanya tuan tanah untuk memperoleh hasilnya, yang kerja adalah pemegang HGU, tapi yang menikmati hasilnya salah satunya adalah pemegang HPL. Ini yang sebenarnya kalau menurut saya bertentangan dengan apa yang disebutkan di pasal 7, pasal 10, dan pasal 17 di dalam ketentuan eh, UPA gitu ya, tapi nggak tahu mungkin ada pelaturan teknisnya atau ini perkembangannya saya juga nggak tahu karena di PP-nya maupun di permennya tidak dijelaskan secara jelas apakah HPL-nya itu dilepaskan. Kalau saya sama seperti yang ini aja dilepaskan HPL-nya baru dapat diberikan HGU sehingga tidak muncul yang namanya kepemilikan ganda antara HPL dengan HGU. Kalau HGB hak pakai oke, karena HGB hak pakai itu kan dibatasi jangka waktu, HPL-nya tidak dibatasi jangka waktu. Dia menggunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai jangka waktu yang diberikan oleh perjanjian yang akan saya jelaskan ini gitu ya. Perjanjiannya berapa lama ya udah itu setelah itu ya dilepaskan gitu ya. Nah, ini di dalam ketentuan pasal 43 di Permen ATR 18 tahun 2021 itu juga menjelaskan bahwa pemanfaatan HPL dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dengan diberikan hak atas tanah. Jadi di sini sudah jelas bahwa pemanfaatan HPL itu harus ada hak atas tanah yang muncul. Nah, ini kalau misalnya dari ketentuan ini sebenarnya agak apa yang mengganjal gitu lah. Terus statusnya surat hijau itu bagaimana gitu. Nah, surat hijau juga tidak akan saya jelaskan di sini. Itu mata kuliah politiknya, politik pertanahan, ya bahasnya di situ. Kalau di sini cukup di PPAT aja. Jadi ya, prinsipnya adalah pemanfaatan HPL itu harus diberikan suatu hak atas tanah. Kalau di luar itu berarti kan mungkin melenceng dari prinsipnya gitu ya. Kemudian pemberian hak atas tanah kepada pihak lain dilakukan berdasarkan kerjasama dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, ini sebenarnya sama dengan Permen Agraria 9 tahun 99, tapi ditegaskan kembali di dalam Permen ATR 18 tahun 2021 bahwa harus dibuat yang namanya perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, atau nyebutnya PPT ini ya. Nah, PPT ini, nah ini yang juga baru normanya bahwa harus dibuat di hadapan pejabat umum. Nah, tapi tidak disebutkan pejabat umum ini siapa, gitu ya. Ya, kalau kalian pelajari, misalnya selama ini belajar notariat, seharusnya notaris adalah juga bisa disebut sebagai pejabat umum ya. Apakah dengan demikian perjanjian pemanfaatan tanah ini harus dibuat oleh notaris gitu ya? Berarti kan akan ada pundi-pundi tambahan kalian kalau jadi notaris gitu. Berarti oh keabsahannya perjanjian pemanfaatan tanah itu harus
dituangkan dalam bentuk perjanjian bentuk akte yang dibuat oleh notaris gitu ya. Jadi kan alhamdulillah dapat penghasilan lagi si notaris gitu ya. Kemudian hak atas tanah yang lahir dari APL diberikan berupa HGU, HGB, atau hak pakai. Nah, di sini malah di split gitu ya. Awalnya diberikan hak miliknya tidak disebutkan. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, hak milik itu sifatnya terkuat, terpenuh, turun-temurun, sehingga logikanya HPL-nya harus dilepaskan dulu, baru diberikan hak milik. Gitu ya. Jadi harus ada pernyataan pelepasan HPL, sehingga nanti akan diukur ulang, akan dikurangi berapa luasnya. Nah, baru diberikan hak milik. Dasar dari pelepasan ini baru dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan SKPH baru untuk hak miliknya, gitu ya. Nah, apa saja isi perjanjian penggunaan tanah ini yang disebutkan di dalam Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021? Pastinya adalah identitasnya, siapa pemberi atau pemegang HPL-nya, siapa yang calon penerima hak atas tanahnya. Kemudian berapa letak batas luas tanahnya gitu ya, jenis penggunaan, pemanfaatannya, bangunan apa yang akan didirikan gitu ya, mau dijadikan mall mungkin atau mau dijadikan perumahan, itu harus jelas. Kemudian jenis hak atas tanah apa yang diberikan kepada calon pemegang haknya gitu ya, apakah hak GU atau hak GB atau hak pakai. Kemudian jangka waktu perjanjiannya yang mana ini logikanya gini, kalau perjanjian penggunaan tanahnya itu perjanjiannya misalnya dalam waktu 20 tahun, logikanya hak atas tanah yang nanti akan muncul tidak akan lebih dari 20 tahun. Bisa kurang, bisa sama gitu ya logikanya. Kemudian, oh ini ada typo, besaran tarif berapa eh, uang tahunan mungkin yang harus dibayarkan kepada pemegang hak atas tanahnya, kemudian berapa nominalnya, cara pembayarannya itu disebutkan di dalam perjanjian penggunaan. Ini anu ya minimal apa yang disebutkan gitu ya. Kemudian syarat-syarat lain dipandang perlu. Nah, apa saja syarat-syarat lain gitu ya. Misalnya kalau saya mungkin eh, apa ya masalah yang muncul kan katakanlah apa ada kepastian nggak misalnya. Misalnya HGB nih atau hak pakai kan boleh diperpanjang, boleh diperbarui. Apakah ada jaminan kepastian bahwa pemegang HPL itu akan suatu saat akan menyetujui pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya itu menurut saya dimasukin aja gitu ya. Berarti ada jaminan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah yang lahir di atas tanah HPL. Kemudian eh, katakanlah terkait dengan peralihannya gitu ya. Boleh nggak sih dialihkan? Atau harus dinyatakan secara tegas di dalam perjanjiannya. Karena bisa jadi eh, perjanjian itu yang akan menjadi dasar hukum bagi tindakan-tindakan hukum nantinya akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah selanjutnya. Misalnya dijaminkan boleh nggak sih gitu ya. Kalau pada prinsipnya HGU, HGB kan boleh dijaminkan. Cuma apakah dengan demikian otomatis itu dapat dilakukan kan tidak harus kalau praktek selama ini kan harus memperoleh apa namanya rekomendasi dari pemegang HPL. Nah itu juga seyogyanya harus dituangkan di dalam perjanjian penggunaan tanah itu akan menjadi jelas. Mungkin pernah di kelas ada yang tanya, misalnya itu eh, apa ini HPL-nya pemegangnya adalah perum-perumnas, gitu ya, mau dijaminkan, apakah harus ada surat gitu ya? Ya harus dilihat dari perjanjiannya kalau saya. Cuma agak aneh nanti kalau semisal aneh ya, mungkin perum-perumnas ini juga ada kajian tersendiri ya, tapi mungkin nggak sampaikan di sini aja karena takut kepanjangan gitu ya. Terus lanjut. Nah, atas dasar dari perjanjian penggunaan tanah tadi, itu menjadi dasar bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SKPH. SKPH ini yang minggu lalu saya jelaskan ya, surat keputusan pemberian hak, tapi perlu dilihat di dalam Permen Agraria 2 tahun 2013, bahwa siapa sih yang berwenang menerbitkan SKPH di atas tanah HPL itu kalau dilihat dari Perkaban 2 tahun 2013 hanya Kepala Kantor Pertanahan. Jadi SKPH itu yang menerbitkan Kepala Kantor Pertanahan dan sertifikatnya SKPH-nya didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diberikan sertifikat. Misalnya nanti HGB di atas sana HPL atau hak pakai di atas sana HPL itu ya Kantor Pertanahan gitu ya. Jadi Kanwil dan Kepala BPN tidak berwenang karena sudah jelas disebutkan bahwa pemberian hak atas tanah di atas tanah HPL itu dapat diberikan di atas tanah dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Nah, kemudian hak atas tanah apa saja, sorry, hak
hak-hak atau kewenangan apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah di atas tanah APL gitu ya. Kalau saya lihat di dalam Permen APR 18 tahun 2021 itu di pasal 48 ayat satunya bahwa misalnya saya adalah pemegang HGB di atas tanah apa nih HPL gitu ya. Itu dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Tapi pemberian jaminan ini itu harus memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari pemegang HPL. Kemudian yang kedua adalah dapat dilepaskan. Maksudnya apa? Pemegang HGB atau hak pakai itu dapat melepaskan hak atas tanahnya. Itu juga disebutkan di dalam pasal 48 ayat 2. Nah, ini yang mungkin yang ada sedikit kebaruan gitu ya, bahwa pemegang hak atas tanah itu dapat mewariskan. Nah, anehnya adalah pewarisan itu tidak perlu rekomendasi kalau kalian baca di dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021. Jadi kalau diagunkan harus ada rekomendasi, dilepaskan juga harus memperoleh persetujuan. Kalau diwariskan, misalnya meninggal nih, nggak perlu katanya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Apakah ini masuk dalam kategori apa peristiwa hukum? Nah itu mungkin ada kajian tersendiri. Kalian tertarik ya ditulis saja gitu ya terkait dengan hak-hak dari pemegang tersebut. Cuma saya mungkin saya sepintas lalu saja membaca peraturan itu kalau dialihkan bisa nggak gitu ya. Itu saya nggak nemukan. Jadi yang bisa hanya hak tangan. Mungkin teman-teman lebih update baca gitu ya, terus menemukan yang bisa dilengkapi gitu. Cuma saya cari nggak bisa hanya dijadikan jaminan utang, dilepaskan. Tapi kalau dialihkan itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa itu ya. Apakah dengan demikian misalnya nih ada developer mendirikan apartemen. Nah kan berarti kan pemegangnya adalah developer nih. Lalu nggak bisa dijual dong. Nah itu yang jadi tanda tanya. Apakah bisa dialihkan atau enggak sih? Itu atau saya nggak baca lebih detail gitu ya, tapi saya cari-cari di sekitar pasal itu belum menemukan. Mungkin teman-teman bisa menemukan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan PPHT pada hari ini. Kalau semisal teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis saja di chat atau dibahas nanti di minggu depan gitu ya. Apa yang mungkin ada hal-hal yang mengganjal, ditanyakan atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.